Halo, jumpa lagi dengan saya Dionius Ondon, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Santa Monica, Kabupaten Kuburaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pasil, yaitu Ibu Siti Alisa, dan pengajar praktik Bapak Iit Marsono. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program yang berdampak positif pada murid. Nah, program yang kita lakukan adalah gerakan literasi sekolah. Nah, terima kasih kepada teman-teman sahabat yang telah setia menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kali ini kita akan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, tujuan pembelajaran khusus, CGP menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran pada model Bagja. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi tahapan yang telah dijalankan. Sedangkan tahapan Bagja itu adalah B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, rencana pengelolaan program yang berdampak pada murid, nama programnya adalah meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi sekolah. Sedangkan buat pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat baca murid melalui program literasi sekolah. Nah, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah atau memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dan manfaat literasi adalah menambah wawasan dan informasi baru. Tujuannya adalah agar murid memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, cara menghitung indeks literasi dan numerasi. Nah, di dalam rapot mutu itu ada beberapa warna. Ada biru, hijau, kuning, merah. Jadi kalau 3, bobotnya 3 itu warna biru itu mahir. Sedangkan 2 warna hijau itu adalah cakap. 1,5 itu kuning, dasar. Sedangkan 1 atau kurang dari 1 itu adalah perlu intervensi khusus. Nah, kemampuan literasi juga sama. Jadi warnanya ada biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, kalau atribut sekolah, itu kalau warna merah itu jauh di bawah kompetensi minimum. Kalau untuk murid itu perlu intervensi khusus. Nah, sedangkan rentangnya itu kalau 1 itu kurang, kalau 2 itu cukup, kalau 3 itu adalah baik. Nah, yang pertama adalah ambil pelajarannya. Jadi berdasarkan rapot mutu, rapot mutu tahun 2022, sekolah SMP Santa Monica itu bagian literasinya perlu intervensi khusus. Nah, di dalam rapot mutu itu sudah ada skala prioritasnya, program prioritasnya, deskripsi kegiatannya yang dikaitkan dengan arkasnya, sehingga ini menjadi warming bagi kita bagaimana untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan rapot mutu ke depannya. Nah, selanjutnya itu kita juga belajar dari COVID kemarin
Jadi gara-gara COVID, jadi anak itu lebih senang bermain HP daripada membaca buku, bermain game, dan seterusnya. Ketimbang mereka belajar atau mencari ilmu di buku. Lain sebelum COVID-19. Mereka sudah senang membaca buku, sudah tidak tergantung kepada HP. Nah, yang berikutnya adalah tujuan gerakan literasi sekolah, menciptakan minat baca murid, menciptakan budaya positif membaca di sekolah, meningkatkan minat menulis murid, menambah wawasan murid, menambah perbendaharaan kosakata, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih fokus dan konsentrasi murid, menyiapkan murid untuk memasuki dunia pendidikan selanjutnya. Sedangkan kegiatan yang kita lakukan itu yang pertama itulah adalah berkoordinasi atau menyampaikan ide program kepada pimpinan, itu kepada kepala sekolah. Dalam hal ini adalah menyampaikan program literasi sekolah kepada Dr. Anda Margareta selaku kepala sekolah SMP Santa Monica. Nah, setelah menyampaikan program kepada pimpinan, kita juga menyampaikan kepada rekan guru. Nah, cari kawan-kawan yang sefrekuensi dengan kita bicara dengan teman-teman yang mau, yang memikirkan kemajuan sekolah. Nah, setelah itu ada kesempatan di ruang rapat sehingga kita menyampaikan ide kepada rekan-rekan di ruang rapat sehingga program literasi sekolah diketahui oleh rekan sejawat. Kita juga pergi ke perpustakaan, mengunjungi petugas perpustakaan dalam rangka mencari informasi tentang pinjaman buku, buku apa saja yang siswa minati, yang suka dibaca oleh murid. Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah di kelas 7A, yaitu kegiatan literasi dengan membaca koran. Jadi dibentuk berdasarkan kelompoknya, mereka membaca koran, mencari informasi dari koran tentang apa yang mereka baca, kemudian tulis. Di perpustakaan kita juga mengajak murid kelas 9 yang di sebelah kirinya itu adalah laki-laki, di sebelah kanan itu adalah perempuan. Mereka mengelompok berdasarkan jenis kelamin mereka. Ya, ada laki-laki dan perempuan, mereka membaca buku, membaca literatur sesuai dengan keinginan mereka. Jadi buku apa yang mereka ingin pelajari. Nah, di kelas 8A kita juga sama mengajak murid membaca, diskusi sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang berkelompok, ada yang individu membaca buku yang mereka ingin pelajari, ingin kuasai. Nah, di kelas 9 kita juga melakukan kegiatan, jadi membaca dan menulis tidak hanya menggunakan buku, tetapi dikombinasikan dengan daring, yaitu menggunakan handphone. Jadi ada sumber-sumber yang kita kirim, jadi mereka cari di internet, kemudian dikombinasikan dengan materi yang ada di buku. Nah, harapan kita kegiatan daring ini juga sama. Kita juga mengajak murid itu menggunakan Chromebook, jadi untuk menguji sejauh mana manfaat Chromebook, kemudian WiFi kita yang dipakai oleh murid dalam rangka untuk meningkatkan mutu. Nah, kita juga bersama dengan OSIS mendengarkan curah pendapat. Jadi mereka itu maunya apa, seperti dalam kegiatan Hari Kartini, mereka minta diadakan kegiatan Hari Kartini, ya kita adakan.
Kemudian OSIS juga minta mengadakan entrepreneur, ya kita ikuti apa maunya mereka. Ternyata mereka juga bisa bekerja sama, berkolaborasi, berusaha. Dengan modal 150 mereka bisa menghasilkan keuntungan 168.000 dalam waktu hanya 3 jam. Nah, puncak dari kegiatan kita adalah kita memberikan penghargaan kepada mereka yang menurut kita adalah layak dan pantas sebagai juara gerakan literasi sekolah. Jadi indikatornya ada pendapat dari wali kelas, kemudian dari catatan-catatan perpustakaan, peminjaman, sehingga kita memberikan reward kepada mereka yang senang membaca dan menulis. Nah, harapannya supaya yang lain termotivasi dan ini menjadi inspirasi. Nah, kita juga memberikan penghargaan kepada yang lainnya, ya, kepada siswa kelas 9 yang sudah mau tamat, supaya mereka tetap termotivasi ke depannya dengan terus membaca dan menulis. Nah, kita juga mendengarkan pendapat siswa, ada yang mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, musik tradisional, di pramuka juga sama, yang belum memiliki alat kelengkapan, kita tanya pendapatnya atau maunya seperti apa, biar kita bisa mengatasinya. Nah, dari program ini, aset dan kekuatan yang dimanfaatkan, aset itu yang pertama itu adalah modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, lingkungan dan finansial. Nah, dalam kegiatan gerakan literasi sekolah, aset dan kekuatan atau sumber daya yang di bagian buat pertanyaan, itu yang pertama itu adalah manusia. Manusia itu adalah mulai dari muridnya, rekan guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah, kemudian diambil pelajarannya. Di bagian bakja yang keduanya, ambil pelajaran, itu asetnya itu adalah buku milik perpustakaan, buku yang ada di perpustakaan milik sekolah, buku milik murid, buku milik orang tua, kemudian kebijakan sekolah, kemudian kebijakan dari dinas tentang gerakan literasi sekolah. Nah, refleksi COVID-19 memaksa kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, berhadapan dengan minat baca murid yang kurang, nilai rapot mutu bagian literasi perlu intervensi khusus, maka murid lebih banyak bermain game daripada membaca buku. Jadi fakta di atas menjadi alasan untuk melakukan program yang berdampak positif pada murid, yaitu program literasi sekolah. Nah, hasil program gerakan literasi sekolah, murid mulai membaca berbagai literatur, mulai dari koran, buku yang ada di perpustakaan yang mereka sukai. Nah, perasaan saya dalam melaksanakan kegiatan ini bangga dan bahagia dapat melaksanakan program literasi sekolah bersama murid hebat. Minat baca meningkat, pengetahuan bertambah, kemampuan berpikir dan bernalar. Nah, pembelajaran yang dapat diambil adalah terus berkarya dengan menambah banyak literatur buku bacaan di perpustakaan yang diminati murid dan rekomendasi dari guru mata pelajaran seperti guru bahasa Indonesia merekomendasikan untuk meminta membeli buku fiksi. Kemudian penerapan ke depan, jadi perencanaan ke depan kita akan melanjutkan dan meningkatkan program yang berdampak pada murid ini dengan memberikan reward kepada murid dengan membuat semacam selendang dengan tulisan Duta Baca. Oke, dengan program gerakan literasi sekolah, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan menciptakan budaya membaca dan menulis
sepanjang hayat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Dari Nadiem Makarim. Oke, kita lihat penghasilannya ya. Tak boleh tunjuk-tunjuk, kau tunjuk-tunjuk. Beli. Tak boleh megang. Tunjuk pun tak boleh lah. Yang mana ya? Tak ada. Tawar. Serba 3.000. Sudah berapa banyak penghasilannya? Jadi. Kalau mau coba lo sama. Belum dihitung kayaknya, Pak. Hitung. Satu kantong kayaknya duitnya. Mana? Oke. Selamat sore semuanya. Jadi kita evaluasi, kita refleksi kegiatan kita 2 hari ini. Hah? Kok senang? Enggak senyum? Senang. Dia lupa enggak makan. Makan angin ya di jalan. Ada yang tanyakan? Kalau untuk pembawa acaranya perlu dari kita. Nanti enggak, mungkin Bu Ratna atau siapa karena tadi itu settingannya tuh upacara udah buat kepala sekolah maunya semangatnya gimana, tepuk semangat tuh. Tepuk semangat. 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 Santa Monica Tetap berjaya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu hari Jumat ya. Kita kemas-kemas